ketika saya berpikir, saya memikirkan saudara, maka saya berkata begini, salah satu kesalahpahaman gereja, dan hal ini sudah mendarah daging dalam kehidupan orang Kristen saat ini saudara, penghayatan terhadap pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 3. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 3 saudara, firman Tuhan berkata, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini seringkali saudara ditafsirkan orang Kristen itu kalau memberi, kalau berbagi kasih, bahkan kalau bersedekah harus sembunyi-sembunyi. Nah, seperti apa yang disampaikan tadi oleh seseorang ini yang menyampaikannya kepada saya. Menariknya saudara, ada orang-orang Kristen memahaminya bahwa menunjukkan atau memperlihatkan aksi sosial atau tindakan kasih orang Kristen, tindakan kasih iman kita itu dianggap sebagai sebuah, dalam tanda kutip, sebagai sebuah tindakan pamer atau dikatakan sombong rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya apakah demikian? Maka Bapak Ibu saudara, ketika saya membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 3 ini, maka saya menemukan sebuah hal, sebuah makna yang paling dalam, yang mungkin saudara mengubah pola pikir kita selama ini, mengubah tradisi kita selama ini saudara. Kalau kita bertanya di dalam pasal Matius 6 ayat 33, apakah memang itu maksud Tuhan supaya kalau kita berbuat baik lalu kita sembunyi-sembunyi, lalu kita tidak boleh memperlihatkannya, jika memberi harus dengan diam-diam dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal 6 ayat 3, Bapak Ibu, kita harus memahami sebenarnya tujuan Tuhan Yesus di sini kita harus membacanya terlebih dahulu, bukan berdasarkan situasinya, bukan harafiahnya, tetapi kita harus membacanya berdasarkan konteks pada waktu itu. Karena kalau kita membaca secara konteks, maka kita mengetahui benar dengan jelas bahwa tujuan Tuhan Yesus di sini secara konteks bukan melarang orang Kristen, saudara, jika memberi sedekah itu harus sembunyi-sembunyi. Tidak melarang orang Kristen kalau memberi itu atau berbuat baik itu lalu kemudian tidak boleh menunjukkannya di media sosial, tidak boleh menunjukkannya kepada orang lain, tidak boleh menceritakannya kepada orang lain, tidak boleh menyaksikannya kepada orang lain, bukan itu. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan perikop ini, Matius pasal 6 ayat 3 ini, di dalam perikop ini saudara, kita harus melihat secara konteks. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menegur orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan kaum beragama. Karena apa saudara? Kalau pada waktu itu saudara, pada zaman itu orang-orang Farisi, kaum beragama, ahli Taurat memberikan sedekah saudara, motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membawa orang supaya mereka memuliakan Tuhan, tetapi motivasinya saudara supaya apa? Mereka dipuji oleh orang. Ini maksudnya. Sehingga pada waktu itu secara langsung Tuhan Yesus berkata, hei orang-orang Farisi, hei ahli-ahli Taurat, hei orang-orang beragama yang rohani, jika engkau memberi lalu hanya supaya engkau dipuji orang, maka lebih baik jangan memberi. Atau lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi, sebab jika engkau memberi, engkau memamerkannya hanya supaya engkau dipuji orang, maka firman Tuhan berkata, sedekah itu sia-sia. Artinya apa? Tuhan Yesus pada waktu sedang memukul secara tidak langsung, mengingatkan mereka secara tidak langsung dengan firman Tuhan, supaya ahli-ahli Taurat, orang-orang beragama, sungguh-sungguh saudara, benar-benar bukan memamerkan dan supaya mereka mendapat pujian untuk sebuah kebaikan yang mereka lakukan, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi artinya saudara, jadi maksud Tuhan Yesus berkata ketika dia berkata, jika tangan kananmu memberi, jangan sampai tangan kirimu mengetahui. Maksudnya bukan berarti kalau memberi harus sembunyi-sembunyi. Kita orang Kristen tidak boleh memamerkannya. Bukan berarti kita orang Kristen tidak boleh menyaksikannya kepada orang lain. Kita orang Kristen tidak boleh mempostingnya mungkin di media sosial yang saat ini sedang banyak pemakaiannya, penggunanya. Bukan itu saudara. Tetapi saudara, Tuhan Yesus menegur orang-orang pada waktu itu, orang beragama pada waktu itu,
supaya motivasi mereka melakukannya bukan supaya mereka dipuji oleh orang lain, tetapi supaya Tuhan yang dimuliakan. Nah, akhirnya saudara, pada waktu itu saya memberikan jawaban bahwa sebenarnya tidak masalah kalau ada orang yang memposting kegiatan sosial di media sosial dan di berbagai media lainnya, asalkan dia membawa orang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal ini senada dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Firman Tuhan yang kita baca hari ini sebuah respons Tuhan Yesus atas pertanyaan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau saudara kita membaca di dalam Matius nanti, di sana dikatakan bahwa ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus, berikan kepada kami sebuah tanda tentang Engkau, tentang Yesus. Nah, luar biasa, sangat menarik sekali. Tetapi Bapak Ibu kalau baca yang firman Tuhan yang kita baca hari ini, ayat sebelumnya, yang sangat menarik ketika Tuhan Yesus saudara memberikan respon terhadap pertanyaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu yang meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Tahu jawaban respon Tuhan Yesus kepada mereka, dia berkata begini, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Matius pasal 11 ayat 29, di sana dikatakan angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Nah, ini sangat menarik. Lalu kemudian Tuhan Yesus membawa diri mereka kepada sebuah tanda yang disebut sebagai tanda Yunus, dan kemudian mengingatkan mereka kepada bangsa Niniwe. Apa maksudnya saudara? Kalau kita baca kembali tentang kisah Yunus dan bangsa Niniwe, sangat menarik. Bangsa Niniwe itu begitu jahat, bangsa Niniwe itu begitu amoral, begitu sangat luar biasa, itu Tuhan menghukum mereka. Tetapi yang menarik itu ketika Yunus datang ke sana, walaupun Yunus pada awalnya dia tidak mau, tetapi ketika Yunus menyampaikan peringatan daripada Tuhan, firman Tuhan berkata, bangsa Niniwe itu bertobat. Tetapi saudara, lalu kemudian Tuhan Yesus mengingatkan mereka, orang Farisi, engkau kelihatan baik, engkau kelihatan agamawi, engkau kelihatan rohani, tetapi bangsa Niniwe itu lebih baik daripada kamu. Sehingga Tuhan Yesus tidak salah kalau dia berkata begini, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Ini menarik sekali. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Maka lalu Tuhan Yesus menyindir mereka. Kalau Bapak Ibu nanti di dalam sindirannya dia berkata begini, di dalam ayat selanjutnya dia berkata begini, hei orang Farisi, ingat, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantal, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Dia sedang berkata begini, orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, engkau mengerti firman Tuhan, engkau memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi selama ini, hari-hari ini, pelitamu engkau nyalakan dan engkau taruh bukan di atas kaki dia, tetapi di bawah gantal. Ini menarik sekali. Makanya di dalam ayat 35 dia berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ini menarik sekali. Ayat 33 saudara, dia berkata begini. Di dalam ayat 35 maksudnya, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ini menarik sekali saudara. Secara tidak langsung saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, saya bahasakan dengan bahasa saya saat ini, dia berkata begini, hei orang Farisi, hei ahli Taurat, hei orang-orang beragama, kamu itu sudah baca firman Tuhan. Bukan hanya baca, tetapi engkau mengajarkannya kepada umat Yahudi pada waktu itu. Engkau bisa menghafalkannya saudara. Tetapi kenapa kasih Allah itu tidak terpancar dalam hidupmu? Nah, ini menarik sekali. Kenapa kasih Allah itu tidak ada dalam dirimu? Kamu masih iri, kamu masih dengki, kamu penuh dengan kemunafikan. Ketika engkau bersedekah pun, engkau tidak memuliakan Allah, tetapi engkau menipu umat Allah supaya apa? Engkau dipuji orang. Nah, ini menarik sekali. Maka Tuhan Yesus mengingatkan mereka, perhatikanlah
supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang menyalakan pelita, menaruhnya di bawah gantang, tetapi justru menaruhnya di atas kaki dia. Supaya apa? Orang melihat terang itu bercahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sebenarnya mengingatkan mereka bahwa yang penting itu bukan tanda yang mereka minta. Yang penting bukan tanda yang mereka lihat, yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang terpenting adalah hasil dari apa yang mereka percayai, hasil dari apa yang mereka imani, dan hasil dari apa yang mereka hidupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini juga kita diingatkan oleh Tuhan, Saudara, bahwa yang penting dalam kehidupan kita itu bukan KTP kita orang Kristen, bukan julukan kita sebagai orang Kristen. Yang penting bukan karena di rumah kita sering memutar lagu-lagu Kristen, lagu-lagu rohani. Yang penting bukan karena kita memakai salib yang memberikan kepada kita simbol bahwa saya orang Kristen, bukan, Saudara. Tetapi yang penting itu adalah apakah cahaya Kristus itu memancar dalam kehidupan kita atau tidak. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya sebagai murid Kristus, orang Kristen, Saudara, bersuka cita dengan beberapa gereja, bersuka cita dengan beberapa komunitas Kristen, bersuka cita dengan orang-orang Kristen secara pribadi, Saudara, dan bersuka cita juga untuk jemaat GKBJ Regency yang beberapa, kalau nggak salah bulan yang lalu, mengambil bagian di dalam, Saudara, menjadi berkat bagi orang lain, Saudara. Ada beberapa gereja, Saudara, saya lihat di media sosial turun ke jalan membagi-bagikan nasi kotak, Saudara, membagi-bagikan sembako. Ada beberapa komunitas yang membagikan APD di rumah sakit, Saudara. Ada beberapa orang yang harus mengelilingi tempat-tempat yang, Saudara, saya pikir itu umum, Saudara, tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, mereka membagi-bagikan, Saudara, apa itu namanya sembako, walaupun hanya sedikit, Saudara. Nah, saya bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang memberanikan diri memposting kegiatan sosial mereka di media sosial. Mungkin itu melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WA, melalui YouTube. Sangat luar biasa. Karena pada dasarnya saat ini, di tengah situasi kesulitan yang kita hadapi saat ini, kita dipanggil bukan untuk menyalakan pelita di bawah gantang, tetapi menyalakan pelita itu di atas kaki. Kalau selama ini kita berpikir, Saudara, bahwa kasih itu harus kita sembunyikan, kita harus diam-diam tanpa dipamerkan kepada orang lain. Hari ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita di tengah situasi ini, Saudara, mari kita bercahaya di tengah dunia yang sedang sulit. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa memancarkan kasih Allah. Bapak Ibu, sederhana kalau Bapak Ibu mendengar, menyimak betul apa yang Semuri dia sampaikan minggu lalu sangat jelas. Firman Tuhan berkata, saya kutip, Saudara, ini firman Tuhan yang sangat tajam sekali. Firman Tuhan berkata pada waktu itu, Semuri dia berkata pada waktu itu, jangan berpikir kita mengubah dunia, Saudara. Jangan terlalu muluk-muluk berpikir bagaimana kita menjadi berkat, Saudara, di tengah dunia yang luas. Semuanya itu percuma jika kita belum menjadi cahaya Kristus di tengah keluarga kita. Bagaimana kita bisa percaya? Firman Tuhan berkata, Saudara, hari-hari ini, oh, tidak penting kita seberapa lama kita menjadi orang Kristen. Tidak penting apakah kita lahir dari keluarga Kristen, apakah kita orang Kristen sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah apakah hari ini kita masih memancarkan kasih Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata bahwa saya tidak bisa membagi-bagi sembako, no problem. Saudara, sederhana saja. Dalam minggu ini, Saudara, saya ini bukan pamer, tetapi Saudara, supaya Bapak Ibu juga bisa termotivasi untuk menjadi memancarkan kasih Allah mulai dari keluarga, lingkungan sekitar kita. Dalam minggu ini, Saudara,
kami punya komitmen suatu keluarga belajar saudara untuk berkata-kata dengan lemah lembut. Lemah lembut saudara. Lalu saudara, apa yang terjadi? Apakah gagal? Kadang gagal. Tetapi saudara, selama 1 minggu ini hampir 80% ketika saya evaluasi saudara, kami berhasil melakukan. Kami berkata lembut, kami panggil anak kami, anakku sayang, gitu ya. Lalu kemudian anak kami juga yang tadinya kalau nggak dikasih dibelikan sesuatu atau nggak dikasih HP dia marah-marah. Udah tahu sendiri anak kalau marah-marah, anak satu-satunya saudara, kalau marah-marah mengerikan saudara. Tetapi saudara, dalam minggu ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sangat luar biasa. Kami mengajarkan kepada dia, ketika dia mulai marah, saya ingatkan dia, nak, ingat komitmen kita. Lalu kemudian cara dia meminta, kalau dulu dia meminta susu saudara, mama susu, itu menarik sekali. Nah saudara, dalam minggu ini apa yang dia lakukan? Saudara, kami komitmen, Bapak Ibu, dia berkata begini, mama aku sayang, minta susu dong. Ini menarik sekali. Lalu karena hasilnya baik, maka ada keinginannya ternyata. Keinginannya apa? Memang dia suka kura-kura saudara. Maka kemarin itu saya cari keliling kota bumi, saya juga beli kura-kura sebagai hadiah karena dia sudah komitmen. Itu apa cahaya? Lalu tadi malam saya tanya, nah dalam minggu ini senang nggak? Senang Pak. Kenapa? Aku tidak dimarah-marah. Wow, menarik sekali. Dan saya berkata begini, Papa juga senang, Mama juga senang, karena Cia juga suaranya tidak keras dan tidak marah-marah sama Papa Mama. Ini berbeda saudara. Kalau zaman saya dulu, orang tua, anak-anak tidak pernah marahi orang tua. Hari-hari ini justru anak-anak yang marahi orang tua. Nah, makanya kami latih saudara, bagaimana kami menjadi cahaya di tengah situasi yang sulit. Ini saya bukan pamer lagi. Sejak bulan lalu saudara, sejak pandemi mulai ini, pandemi COVID-19 mulai, Bapak Ibu saudara, setiap kali saya belanja itu di pasar, kadang saya beli timun suri saudara, saya beli pisang, saya beli Indomie saudara di Alfamart saudara, saya beli kalau biasanya beli 5, saya lebih menjadi 10 mungkin 15. Kenapa? Ketika saya masukkan, di sana ada 2 orang saudara yang suka semprot tangan saya, yang suka mengetes berapa suhu badan saya kasih mereka, berbagi kepada mereka. Sederhana kan? Sederhana sekali. Nah yang menarik sekali, waktu bulan lalu kita berbagi kasih di tempat ini, tiba-tiba saudara ada tetangga kami berkata begini, seorang ibu, terima kasih Pak, kami bersyukur gereja sudah memberkati kami. Di tengah kesulitan ini, orang lain melihat, wow, gereja itu walaupun kita kesulitan di dalam melakukan berbagai hal, kita kesulitan secara ekonomi, nah saudara, Tuhan melihat apakah di tengah kesulitan ini, apakah kita masih bisa memancarkan kasih dan cahaya kasih Allah atau tidak. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini belajarlah untuk memancarkan kasih Allah, cahaya kasih Allah, mulai dari keluarga Bapak dan Ibu, suami istri, murah senyumlah, suami istri belajar sabarlah, jangan banyak menuntut. Di dalam komunitas, di dalam lingkungan kita, mari kita memancarkan kasih dan cahaya kasih Allah di dalam hidup kita. Kita jangan menutupinya, tetapi mari kita menjadi pelita, dan pelita itu kita nyalakan, kita taruh di atas kaki dia, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, di tengah situasi yang sulit ini kami bersyukur untuk orang-orang Kristen, untuk jemaat-Mu di tempat ini dan dimanapun mereka berada, yang terus Tuhan memproklamirkan, memancarkan cahaya kasih Allah dengan berbagi kasih kepada sesama. Tuhan, sebagai respon kasih-Mu bagi kami juga Bapa, kami rindu agar kami juga Engkau pakai, Engkau jadikan sebagai jembatan kasih-Mu untuk memancarkan cahaya kasih Allah kepada orang lain, supaya mereka melihat Kristus hadir dan ada dalam diri kami. Berkati keluarga jemaat-Mu Tuhan, agar mereka juga mempraktekannya, bukan di dunia luar terlebih dahulu, tetapi mempraktekannya di dalam keluarga mereka, suami dan istri, orang tua dan anak. Biarlah mereka Tuhan diberikan keteduhan agar mereka memancarkan cahaya kasih Allah. Begitu juga dengan kami saudara,
seluruh jemaat dimanapun berada Tuhan. Biarlah juga mereka memancarkan cahaya kasih Allah di lingkungan sekitar mereka dan kepada tetangga mereka dan siapapun yang bertemu dengan mereka. Terima kasih Bapak, firman-Mu begitu sederhana dan begitu tajam, mengajarkan kepada kami sebuah kasih yang sesungguhnya, sebuah perintah yang sesungguhnya. Tuhan, ajarlah kami Tuhan, dan mampukanlah kami untuk bisa melakukannya, karena kami percaya dan kami sadar tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.